Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, guru-guru yang membutuhkan tutorial bagaimana pelaksanaan kinerja guru di PMM setelah kemarin sampai 31 Januari kita melaksanakan perencanaan kinerja melalui PMM. Sekarang mulai 1 Februari kita sudah masuk kepada pelaksanaan kinerja guru. Bapak Ibu silahkan buka kembali PMM-nya, kemudian lanjut ke fitur pengelolaan kinerja guru. Kemudian Bapak Ibu akan melihat tampilan di PMM Bapak Ibu seperti ini. Pelaksanaan kinerja. Jadi berdasarkan perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu akan melakukan observasi kelas dan akan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Ini bisa terjadi seandainya Bapak Ibu sudah disetujui dan sudah sepakat dengan perencanaan kinerja yang Bapak Ibu buat. Oke, sekarang ketika Bapak Ibu buka PMM mulai 1 Februari, Bapak Ibu akan bertemu dengan halaman seperti ini. Maka di sini Bapak Ibu berdasarkan perencanaan yang Bapak Ibu buat atau kumpulkan, maka ada 3 bagian besar yang tampil di sini. Yang pertama yaitu praktek pembelajaran. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu cek langkah-langkah observasi. Sekarang kondisinya di layar Bapak Ibu adalah 0%. Jadi nanti ini akan kita jadikan 100% jika Bapak Ibu sudah melewati dan mengumpulkan dokumen Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan menjadi 100% setelah Bapak Ibu melengkapi semua dokumen. Kemudian bagian yang kedua yaitu pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi, Bapak Ibu nanti akan mengklik kumpulkan yang warna biru ini. Kemudian baru kita masuk ke tugas tambahan. Jadi inilah 3 hal besar yang akan Bapak Ibu lihat di PMM Bapak Ibu pada pelaksanaan kinerja. Kemudian nanti di sini ada dokumen yang akan diunggah oleh atasan atau kepala sekolah. Ini ada dokumen KOSP, kemudian dokumen kehadiran kelas, ini dikumpulkan oleh atasan Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan rencana. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita klik langkah observasi ya Bapak Ibu. Maka akan keluar seperti ini. Yaitu diskusi persiapan observasi kelas. Pada tahapan pelaksanaan observasi ini Bapak Ibu, sebelumnya pada perencanaan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan,
ada beberapa indikator yang diprioritaskan. Kemudian Bapak Ibu sudah memilih di perencanaan. Apakah Bapak Ibu praktek kinerjanya memilih manajemen kelas? Nah, kalau yang ini contoh ini Bapak Ibu, berarti di perencanaan yang perlu diperbaiki adalah manajemen kelas dan pilihannya adalah indikator keteraturan suasana kelas. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pilihan waktu Bapak Ibu mengisi perencanaan kinerja. Di sini untuk indikator keteraturan suasana kelas, bagaimana menyatakan bahwa observasi dinilai berhasil oleh kepala sekolah di kelas Bapak Ibu. Ini adalah bila terwujud suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dalam kurung tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Jadi ini indikator keberhasilannya Bapak Ibu ya, terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Ini untuk contoh keteraturan suasana kelas. Jadi nanti apabila sudah terwujud suasana kelas yang kondusif dalam proses belajar mengajar, berarti itu sudah berhasil Bapak Ibu. Langkah-langkahnya dibagi dua Bapak Ibu. Ada bagian pelaksanaan observasi dan nanti tindak lanjut observasi. Pada bagian pelaksanaan observasi, kita akan mengumpulkan dokumen persiapan Bapak Ibu. Maka sebelumnya kepala sekolah atau Bapak Ibu berdiskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku dan upaya mempelajarinya, kemudian jadwal Bapak Ibu. Jadi di sini perlu duduk Bapak Ibu dengan atasan atau kepala sekolah untuk mengisi target perilaku dan upaya untuk mempelajari dan jadwal observasi. Jika nanti sudah kita kumpulkan dokumen yang mengisi beberapa form yang tersedia, di sini itu untuk persiapan ini form A ya Bapak Ibu ya. Itu ada di Permen 7607 bentuk formulir form A ini atau satu-satu. Setelah ini dilakukan Bapak Ibu, maka nanti kita akan menunggu atasan melakukan observasi. Jadi kalau di jadwal lini masa ya Bapak Ibu itu adalah bulan Maret. Tapi karena kalau ada nanti bisa dilakukan Februari, karena bulan Maret itu juga di beberapa daerah seperti Sumatera Barat kan itu pesantren Ramadan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah itu menunggu atasan untuk melakukan observasi. Kemudian Bapak Ibu, atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai dengan jadwal. Jadi atasan akan mengisi rubrik observasi kelas. Nah, rubrik ini Bapak Ibu adalah di form B. Kemudian kumpulkan dokumen tindak lanjut.
apabila ini semua sudah dilakukan Bapak Ibu, ini nanti akan berubah menjadi centang hijau ya, atau ya centang hijau Bapak Ibu. Kemudian jika ketiganya sudah tercentang pada bagian 1, pada pelaksanaan observasi, itu sudah terlewati, ini sudah tercentang semua, maka kita bisa masuk ke bagian yang kedua, yaitu tindak lanjut observasi. Ini tindak lanjut observasi ini Bapak Ibu bulan April. Nah, jadi Bapak Ibu akan berupaya mempelajari baik melalui PMM atau melalui yang lainnya pada bulan Mei dan Juni. Kemudian nanti kita kumpulkan dokumen dan refleksi tindak lanjut. Jadi ini bulan Mei dan Juni Bapak Ibu pelajari pilihan belajar di PMM atau yang lainnya. Setelah selesai, kumpulkan dokumennya untuk mengisi capaian tentang upaya perbaikan dari Bapak Ibu. Untuk itu silahkan diklik Bapak Ibu untuk memulai pengisian dokumen persiapan kelas ini. Silahkan klik yang nomor 1 ini, kumpulkan. Perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa pengisiannya harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak akan bisa melangkah ke tahapan selanjutnya apabila belum selesai satu-satu tahapan. Jadi setelah mengumpulkan dokumen persiapan, Bapak Ibu baru bisa dilanjutkan disupervisi oleh kepala sekolah atau diobservasi. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengumpulkan dokumen tindak lanjut, baru kita ke tindak lanjut. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dilakukan berurutan. Kemudian kita masuk ke formulir diskusi persiapan Bapak Ibu. Pada formulir diskusi persiapan ini kita tetap mengambil contoh keteraturan suasana kelas. Nah, ini Bapak Ibu akan menentukan perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, contohnya Bapak Ibu, target perilaku berdasarkan indikator observasi ini yang pertama ini Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, jadi ini fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ini Bapak Ibu nanti kepala sekolah akan memakai form B Bapak Ibu ya, yang ada di Permen di Perdirjen 7607. Jadi kemudian setelah itu silahkan isi kolom apa upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi diketik di sini Bapak Ibu ya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku untuk mempelajari yang 3 ini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke jadwal. Kan ada 3 tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu diskusikan dengan atasan jadwal PBM Bapak Ibu seperti biasa, tetapi kapan
kepala sekolah akan mengobservasi Bapak Ibu. Maka yang pertama dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan jadwal dengan kepala sekolah, pilih tanggal pelaksanaan observasi di sini, pilih jenjang SMA, SMK, SLB, SD, dan seterusnya. Kelas 11, 12, 7, atau segala macam mata pelajaran. Kemudian opsional ini, umpamanya di sini kan hanya tanggal Bapak Ibu. Bapak Ibu dilihat nanti jam pelajaran keberapa di sini diisikan. Dengan karakternya hanya 250. Jadi ini informasi yang sangat penting ya Bapak Ibu ya, untuk informasi kepada kepala sekolah kapan Bapak Ibu diobservasi. Selanjutnya Bapak Ibu tadi unggah dokumen. Apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk unggah dokumen? Itu RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen Bapak Ibu. Nah, ini formatnya adalah PDF maksimal 10 MB. Bapak Ibu bisa cek di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah unggah, lalu Bapak Ibu ingin mengganti dokumen atau mengedit, maka silahkan klik edit. Nah, jika sudah Bapak Ibu berhenti dulu, tidak melanjutkan, silahkan simpan di draft. Nah, tapi ketika Bapak Ibu sudah yakin dan ingin melanjutkan, maka silahkan, berarti sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, sudah lengkap RPP, modul, perangkat asesmen, maka klik kumpulkan Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk ke pelaksanaan observasi Bapak Ibu. Pada pelaksanaan observasi ini Bapak Ibu nanti bagian yang pertamanya pelaksanaan observasi. Ini mengumpulkan dokumen. Kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen, ini akan tercentang Bapak Ibu ya. Ini akan tercentang. Ini Bapak Ibu akan tercentang. Kemudian kita akan menunggu atasan melakukan observasi. Di lini masa itu Bapak Ibu 1 Maret. Jadi atasan akan mengisi rubrik observasi kelas atau form B sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Maka ini nanti juga akan berubah menjadi centang hijau ketika Bapak Ibu sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu mengajar seperti biasa saja, cuman di tanggal yang sudah ditentukan Bapak Ibu akan diobservasi. Kemudian silakan kumpulkan dokumen tindak lanjut. Bila ini selesai semua, ini akan tercentang ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke tindak lanjut observasi Bapak Ibu. Kemudian hasil observasi Bapak Ibu oleh kepala sekolah itu akan menjadikan rujukan untuk tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Jadi ini tindak lanjut, pelajari pilihan belajar, boleh dari PMM, ada 2 alternatif, dan boleh selain dari PMM. Setelah ada tindak lanjut dari kepala sekolah, maka Bapak Ibu akan melihat rincian tindak lanjutnya, kemudian akan melakukan tindak lanjut dari observasi.
Kemudian nanti dikumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah diskusi dengan atasan untuk mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Pada pelaksanaan observasi, Bapak Ibu, setelah ini kita tadi sudah mengumpulkan ya. Ini setelah kita klik rincian observasi, maka kita akan melihat Bapak Ibu ya, bagaimana observasi kelas yang sudah berlangsung itu. Jadi akan keluar di PMM Bapak Ibu sudah diobservasi tanggal sekian, jenjangnya SD dan seterusnya, mata pelajaran waktu diobservasi matematika, ini contoh Bapak Ibu. Lalu akan Bapak Ibu lihat atasan akan mengisi dokumen observasi. Jadi hasil observasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi apa dokumen tindak lanjut setelah Bapak Ibu dilihat fokus kepada keteraturan suasana kelas. Jadi tadi tujuannya terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar Bapak Ibu. Fokus observasi kepala sekolah, ini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi kepala sekolah nanti akan fokus kepada komunikasi positif Bapak Ibu untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Lalu melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Lalu membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Yang ketiga, persiapkan dengan matang dan semangat. Ini Bapak Ibu rubrik observasi dan informasi lainnya yang ada di dokumen ini. Jadi ini perlu diperhatikan, rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Bapak Ibu. Penilaian akhir justru didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum diobservasi dan sesudah diobservasi. Jadi ini Bapak Ibu harus perhatikan ini rincian observasi kita. Jadi jangan lupa kapan diobservasi, apa yang akan difokuskan oleh kepala sekolah untuk diobservasi. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke diskusi tindak lanjut observasi kelas. Pada observasi tindak lanjut diskusi kelas Bapak Ibu, ini kepala sekolah tadi sudah melakukan observasi. Maka di sini akan muncul tanda checklist Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini sudah ada tanda checklist berarti ini sudah selesai observasi. Kemudian ini juga sudah diobservasi, maka ini sudah tercentang Bapak Ibu ya. Maka silakan Bapak Ibu kumpulkan dokumen tindak lanjut. Jadi dari observasi kepala sekolah itu ada dokumen tindak lanjut berdasarkan formulir C Bapak Ibu yang ada di Perdirjen 7607. Maka silakan Bapak Ibu kumpulkan dokumen tindak lanjut. Tindak lanjut tadi Bapak Ibu bisa melalui PMM, bisa juga selain PMM. Maka setelah Bapak Ibu diobservasi,
maka Bapak Ibu akan bisa mencek hasil penilaian observasi dari kepala sekolah. Nah, perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi ini hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir. Pada penilaian akhir Bapak Ibu itu didasari oleh peningkatan kinerja. Jadi setelah diobservasi, lalu tindak lanjut bagaimana peningkatan kinerja. Jadi tadi observasinya memakai form B ya Bapak Ibu. Nanti di YouTube selanjutnya kita akan bahas form A sampai form D tersebut. Tadi di awal kan kita memilih fokus perilaku yang 3 ini Bapak Ibu. Maka dari hasil supervisi kepala sekolah, fokus guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Itu nilai dari atasan dilakukan oleh guru dan efektif. Catatan dari kepala sekolah, guru melakukan komunikasi yang positif. Sementara untuk nomor 2, ini contoh Bapak Ibu ya, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Jadi setelah diamati ini oleh kepala sekolah, ini belum dilakukan. Maka di catatannya guru belum melakukan strategi. Guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Atasan melihat dilakukan tapi belum efektif. Maka guru membuat aturan kemudian belum mengingatkan. Rekomendasi atasan setelah ini Bapak Ibu ya, mempelajari strategi pengelompokan. Nah, itu rekomendasi oleh atasan kepada guru tersebut. Maka silakan Bapak Ibu klik lanjut setelah memahami ini. Kemudian formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ini form C ya Bapak Ibu ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek pemeliharaan dan direncanakan selama observasi kelas. Jadi di sini ditulis refleksi Bapak Ibu tentang tantangan yang Bapak Ibu hadapi untuk melakukan praktek pemeliharaan direncanakan selama observasi kelas. Bapak Ibu bisa klik panduan pengisian refleksi di sini ya. Nah, jadi ini diisi dengan tantangan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan tindak lanjut dari hasil observasi kelas. Nah, ini Bapak Ibu ada 2 pilihan tadi kan. Yang pertama belajar melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Yang kedua pilih belajar sesuai dengan selain PMM. Nah, maka Bapak Ibu pilihlah salah satu dari tujuan tindak lanjut ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu memilih memperbaiki melalui PMM. Maka di sini tujuan tindak lanjutnya adalah meningkatkan kualitas praktek pemeliharaan Bapak Ibu. Minimal satu tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdirjen 2626 2023 tentang model kompetensi guru. Maka kalau Bapak Ibu memilih pengelolaan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, nah, Bapak Ibu melakukan refleksi pembelajaran, maka ambil di sini contohnya Bapak Ibu ya, refleksi pembelajaran. Nah, jadi itu tindak lanjut dari observasi kelas tadi, sesuai dengan hasil yang Bapak Ibu lihat dari kepala sekolah. Atau interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Pilih modul pelatihan mandiri, klik di sini. Bapak Ibu mau belajar pelatihan mandiri apa di PMM. Atau Bapak Ibu memilih pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Pilih pula modul pelatihan mandirinya di sini. Jadi pilihan pelatihan mandiri itu Bapak Ibu sesuai dengan hasil observasi. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Nah, ini juga bisa di PMM, Bapak Ibu pilih di sini.
Kemudian tulis rencana periode untuk mempelajari materi di PMM. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Ini contoh, ini akan dilakukan bulan Mei dan Juni. Karena Bapak Ibu diobservasi secara lini masa kan di Maret tadi Bapak Ibu ya. Maka setelah melihat hasil tindak lanjut dan menindaklanjuti di PMM, maka lakukanlah bulan Mei dan Juni. Ini karakternya 250 Bapak Ibu ya. Lalu pilih dukungan yang dibutuhkan untuk tindak lanjut. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, apa, siapa, jadi dibuat di sini. Sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik Bapak Ibu. Itu dukungannya apa, jadi diklik di sini, dipilih Bapak Ibu ya. Kemudian tadi adalah solusi tindak lanjut di PMM. Ini yang kedua, solusi tindak lanjut dari pilihan belajar yang lain. Ya, jadi apa tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu? Pilih di sini tujuan tindak lanjutnya apa. Ini contohnya strategi pengelompokan yang efektif. Karena tadi kelemahannya belum melakukan pengelompokan yang efektif. Upaya apa yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Tulis di sini karakternya 500 Bapak Ibu. Kapan dilakukan? Sama dengan di PMM tadi bulan Mei dan sampai Juni secara lini masa Bapak Ibu ya. Oke, lalu kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Apa dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Sama dengan yang belajar dari PMM tadi Bapak Ibu ya. Lalu silakan simpan di draft bila Bapak Ibu belum ingin melanjutkan atau belum selesai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah selesai, sudah yakin, silahkan diklik kumpulkan yang nomor 10 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke refleksi tindak lanjut observasi kelas. Baik Pak Ibu, pengumpulan dokumen refleksi tindak lanjut untuk keteraturan suasana kelas. Nanti setelah ini Bapak Ibu lakukan, setelah selesai, maka di sini kumpulkan dokumen persiapan tadi sudah tercentang Bapak Ibu. Menunggu atasan melakukan observasi Bapak Ibu berarti sudah tercentang. Lalu sudah mengumpulkan dokumen tindak lanjut, ini tercentang Bapak Ibu. Lalu pelajari pilihan belajar dari PMM, Bapak Ibu sudah melakukan. Nah, maka di PMM atau selain PMM tadi ya, ini kalau sudah dilakukan, ini akan tercentang semua Bapak Ibu. Lalu kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Itu diklik ya Bapak Ibu ya. Maka Anda akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran Anda dari PMM. Ini kalau yang belajarnya dari PMM ya Bapak Ibu ya. Tujuan tindak lanjutnya, upaya tindak lanjut, periode tindak lanjut, kebutuhan dukungan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu isi apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Ketik di sini 500 karakter. Jadi yang berikutnya, berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik yang Anda di ruang kelas atau tentukan yang Anda ingin lakukan. Nah, capaiannya bagaimana? Contoh, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk ke kelompok yang tidak efektif. Karena kita permasalahannya tadi pada pembagian kelompok ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Apa tantangan yang sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, ini contoh. Saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah mengajar, itu tantangannya. Bagaimana rencana Anda dalam mengisi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Minta bantuan atasan untuk menyampaikannya di rapat. Jadi ini diisi Bapak Ibu. Ini sama dengan yang di PMM. Sebelah kiri ini
tujuannya, supaya tindak lanjutnya, periodenya, ini sebelah kanannya Bapak Ibu isi di sini ya, inspirasi baru yang didapatkan setelah upaya tindak lanjut selain di PMM. Juga ini inspirasi yang didapatkan dan tantangan ya Bapak Ibu ya. Lakukan pengisian di sini untuk yang selain PMM. Nah, kemudian ini 3 tantangan yang sulit, yang paling sulit ya Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir bagaimana rencana mengatasi tantangan. Kalau sudah Bapak Ibu isi semuanya, klik simpan di draft. Bila belum ingin lanjut atau belum selesai, kalau sudah selesai, klik nomor 8 Bapak Ibu kumpulkan. Maka sekarang yang tadinya praktek pembayaran itu 0% karena sudah dilalui semuanya Bapak Ibu, maka sekarang sudah menjadi 100%. Jadi sudah selesailah pelaksanaan kinerja mulai dari perencanaan, observasi kelas, dan mengumpulkan dokumen untuk praktek pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kita akan mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi yang sudah Bapak Ibu pilih 32 poin minimal sampai 128 poin maksimal. Jadi apakah bukti fisiknya, sertifikat, laporan, dan sebagainya itu dikumpulkan di pengembangan kompetensi. Ini di bulan Juni ya Bapak Ibu ya. Lalu tugas tambahan, Bapak Ibu mau dipercaya jadi wali kelas, wakil, segala macam, itu buktinya nanti dalam bentuk laporan, surat tugas dari kepala sekolah itu dikumpulkan. Lalu cek dokumen lainnya, dokumen KOSP dikumpulkan oleh atasan, dokumen kehadiran dikumpulkan oleh atasan, kemudian cek perilaku kerja yang sudah dilaksanakan sesuai rencana. Ini yang menilainya juga atasan Bapak Ibu ya, untuk perilaku kerja. Yang dinilai kan hanya 2 Bapak Ibu ya, praktek pembelajaran dan perilaku kerja. Sedangkan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu adalah variabel pertimbangan. Setelah itu Bapak Ibu kita mengumpulkan, masuk ke pengumpulan dokumen bukti dukung. Jadi ini sudah 100%, maka kita perlu bukti dukung tadi, silahkan kumpulkan di sini Bapak Ibu. Ini juga silahkan dikumpulkan. Kita mulai ya Bapak Ibu ya, mau unggah-unggah bukti dukung ini. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, proses pengumpulannya seperti ini Bapak Ibu, kumpulkan berdasarkan perencanaan kinerja yang Anda dan atasan sepakati. Umpamanya Bapak Ibu memilih meningkatkan kinerja melalui pelatihan mandiri, model kompetensi guru 16 poin. Ini belum dikumpulkan ya, nanti Bapak Ibu klik kumpulkan. Bapak Ibu juga memilih di pengembangan kompetensi, contohnya ini, observasi praktek pembelajaran, persiapan dan pelaksanaan. Itu nilainya 16 poin. Ini kan sudah 32 ini ya Pak Ibu. Ini contoh. Boleh lebih, ini minimal. Jadi ini semuanya buktinya diunggah untuk setiap RHK Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang ngambil 7 RHK, 4 RHK. Ini contohnya 2 RHK di semester 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk ini pengembangan kompetensi, unggah bukti dukung, ini meningkatkan kinerja melalui pelatihan mandiri dengan sesuai dengan model kompetensi yang 8 poin itu Bapak Ibu ya. Nah, itu diunggah sertifikatnya. Ya, silakan diunggah. Kemudian ini Bapak Ibu, bukti dukung dapat diunggah
dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Kemudian caranya dengan mengambil dari laman bukti karya. Jadi klik unggah dokumen, kemudian ambil karya untuk melampirkan hasil bukti karya Bapak Ibu. Jadi bisa di Bapak Ibu ya, di laptop bisa, di HP bisa, dengan cara ketika membuka PMM ambil bukti karya. Unggah ini Bapak Ibu ya, formatnya harus PDF, maksimalnya 10 MB. Lalu ini ambil dari bukti karya Anda memiliki format dokumen PDF Bapak Ibu ya. Ini cara mengunggah di laptop atau komputer. Ini cara ambil dari bukti karya. Jadi kalau Bapak Ibu bukti fisiknya sudah di bukti karya, maka silahkan ambil karya Bapak Ibu. Kemudian hasil kerja utama, meningkatnya kerja satuan pendidikan atau karir melalui pelatihan mandiri di PMM atau sesuai dengan mendapat kompetisi guru dan kepala sekolah. Ini yang 8 poin ya Bapak Ibu ya. Ini daring atau dilengkapi dengan aksi nyata. Ini Bapak Ibu lihat sertifikat topiknya. Kemudian Bapak Ibu cek, Bapak Ibu edit ya. Klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan Bapak Ibu tadi. Kemudian klik edit apabila ingin mengganti dokumen. Bapak Ibu juga dapat menyimpan kalau Bapak Ibu belum yakin untuk mengumpulkan. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu bagian ini adalah cek untuk melihat hasil unggahan Bapak Ibu nanti sebelum dikumpulkan. Juga untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil nanti mengumpulkan, maka akan tertulis sudah dikumpulkan. Ini belum dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan boleh dicek untuk melihat yang Bapak Ibu unggah. Kemudian untuk pelaksanaan kinerja berdasarkan perencanaan dan observasi kelas, apabila Bapak Ibu juga mendapatkan tugas tambahan, melampirkan dokumen tugas tambahan, kemudian klik kumpulkan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan mulai mengunggah bukti fisik tugas tambahan. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dalam pelaksanaan kinerja setelah perencanaan ya Bapak Ibu ya, observasi dan upaya tindak lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.